Kalau FTSE sama GDX udah menggunakan data yang terbaru, berarti efeknya bakal directionally ke sini. Yaitu waktu lo lagi liburan, tiba-tiba waktu balik, market buka, lo jangan kaget kalau misalnya itu terjadi. Ya, benar, hampir 5T. Wah, luar biasa. Kalau ini kejadian tuh parah. Ini pemilik Mandiri udah keringet dingin dari tadi. Ya itulah. Ini adalah best case scenario kita. Nah. Gimana nih bumi, saham tercinta orang-orang di bumi? Efeknya sih menurut saya mungkin ya oke 100 miliar untuk bumi mah, transaksi bumi satu hari kan bisa T kalau lagi ramai kan. Ya, jadi nothing lah. Masalahnya udah turun dari 460. Hari ini kita ngobrol sama Bro Rudy lagi. Kita as in ini ya, pasar saham Indonesia ya, udah kena rudal 2 kali nih. Pertama, MSCI. Kedua, kita juga kena implikasi akibat perang yang terjadi ribuan kilometer di sana, yaitu di Iran sama Israel. Iran versus Israel Amerika. Nah, sekarang kita tahu atau kita udah tahu mengarah kemana nih MSCI-nya gitu kan. Regulator udah sharing juga apa yang mereka mau lakukan terhadap masukan yang diberikan sama MSCI. Dan yang data 1% ini kelihatannya udah ada analisa dan udah perhitungannya. Gue kemarin baca di IG post-nya Bro Rudy, bikin mood lebaran gue tambah stres. Walaupun sebenarnya sih kalau misalnya cuman tentu kita tetap harus beritakan dan edukasi di kondisi apapun gitu ya, in good times maupun in bad times gitu, for better or for worse. Udah kayak mau merit aja ini. Ya kita harus ngomong apa adanya supaya teman-teman bisa menggunakan informasi yang didapatkan di sini untuk keputusan investasi sendiri gitu. Kalian maunya kayak gimana gitu ya. Soalnya ya kita respect semua kungfu dari ujung sampai ke ujung, dan yang MSCI ini kelihatannya bakal memberikan impact bukan cuma terhadap satu kubu, yaitu yang teman-teman sering ngomongin kungfunya yang Kung Lo, tapi ini kungfunya yang fundamental play, yang value investing juga kena kelihatannya gitu ya. Ada potensi outflow-nya itu bisa ada angka yang lumayan signifikan. Tentu ini berdasarkan analisa ya. Soalnya kan kalau misalnya Bro Rudy ini kalau misalnya memberikan sebuah hitung-hitungan itu berdasarkan data yang ada di publik gitu. Dan ada beberapa informasi-informasi yang dari MSCI atau dari FTSE atau dari GDX, indeks providers inilah. Mereka pun juga tidak terlalu transparan sama kita gitu. Maksudnya mereka nggak buka kungfunya mereka 100% lah. Jadi kita cuma bisa memprediksi berdasarkan data yang terbuka oleh mereka gitu ya, kira-kira ya Bro Rudy ya. Betul. Tapi lu boleh sedikit ini nggak, jelasin konteksnya buat teman-teman yang belum 100% ngikutin, apalagi mungkin belakangan ini mereka udah delete aplikasi sekuritas gitu kan. Kayak boleh sedikit kasih refreshment nggak? Kayak perubahan 5%, 1% dan akhirnya punya hitung-hitungan ini dasarnya apa? Baik, jadi pertama dulu ada saham masuk ke MSCI. Ini ceritanya dulu Pak ya. Saya nggak sebut nama sahamnya apalah. Nah, kemudian sahamnya masuk, kan otomatis MSCI update kepada pelanggan-pelanggannya, salah satunya index fund mau beli gitu. Nah, pas mau dibeli, itu ternyata sahamnya itu nggak dapat gitu. Atau kalau dia mau beli, itu ditawarkan pada harga yang sangat tinggi. Komplain lah ke MSCI dong, gimana nih? Kamu kan bilang saham kamu kalau masuk ada ATVR lah, liquidity lah atau apa. Logikanya saya kalau mau beli segini dapat dong. Kenapa saya mau beli di market itu nggak ada barangnya kan? Kalau ada dia kasih harga kayak 50% atau berapa persen lebih tinggi. Nah, itulah awal mula kenapa MSCI questioning kita punya free float itu yang September 2025. Ya, jadi karena ada keluhan saham yang masuk mau dibeli kok nggak seperti ketentuannya dia. Padahal kan MSCI itu investable. Jadi saham-saham yang investable baik yang terutama dari sisi likuiditas. Kalau asing mau beli itu bisa. Nah, kenyataannya tidak bisa. Nah, kemudian di bulan September itu keluar dokumen karena data free float Indonesia menurut mereka tidak transparan. Jadi mereka kasih usulan yang kepemilikan oleh corporates sama others ya itu di take out semua. Skenario 1. Skenario 2 take out yang kalau nggak salah others saja. Yang
corporate aja, yang ada tetap dimasukkan. Nah, begitu dia umumkan itu, heboh kan, September gitu kan. Terus bursa turun atau apa, akan coba bicara sama MSCI segala macam. Nah, kita kira sudah selesai, dan tiba-tiba bulan Januari dia keluarkan yang lebih keras lagi. Data yang di-provide pada waktu itu kelihatannya belum memuaskan pihak mereka, sehingga dia bilang, kalau begitu mungkin saya turunkan aja ke frontier market. Nah, itulah yang kemudian mendorong bursa open data 1%. Ini sudah kayak proyek candi itu. Kasih taunya hari Minggu, bulan depannya kerja. Tadinya saya kira datanya dibukanya itu yang per Januari, tapi kan baru dibuka per Februari, artinya datanya dipublishnya bulan Maret gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Nah, begitu data 1% ini dibuka, maka most likely ya yang akan dilakukan oleh global index provider seperti MSCI, FTSE atau GDX itu, mereka akan menghitung ulang sebetulnya bobot saham investable ini berapa. Nah, karena 1%-nya dibuka, ternyata kebanyakan saham itu data publiknya misalnya dia bilang 25% atau 30%, tapi begitu 1% dibuka mungkin tinggal 12, tinggal 10, tinggal 18. Nah, ini yang mungkin ya, kalau misalnya faktor ini dimasukkan dalam perhitungan bobot mereka, maka mereka juga akan menghitung ulang bobot saham masing-masing di dalam MSCI ataupun indeks yang lain. Nah, ini menurut saya perlu kita antisipasi, karena kalau mereka jual, itu akan ada efek negatif sedikit banyak gitu. Ya, oke, gue sedikit simpulkan ya apa yang tadi Bro Rudi bilangnya. Jadi intinya, ini bukan cuma tentang MSCI doang, tapi data 1% ini akan menjadi acuan juga, most likely ya, untuk index providers lain. Which is kalau kayak gitu FTSE juga, GDX juga gitu. Dan masih banyak indeks-indeks lain lah yang lebih kecil-kecil juga gitu ya. Terus habis itu nomor 2, ini tuh bukan cuma efek kalau stock, fundamental stock, bukan. Tapi semuanya dipukul rata dengan aturan yang sama gitu. Dan dampaknya itu tadi ada penurunan dari segi free float gitu kan. Ada yang naik gak sih? Punya sih naik. Kayaknya base case itu tetap. Kalau jadi tetap atau turun gitu. Ya maksudnya ya gue ngomong kayak gitu gimana ya? Maksudnya gue sih ya, gue waktu MSCI kemarin kena, udah cabut, udah ngurangin bobotnya. Jadi honestly secara porto pribadi, gue tahu gue nggak terlalu kayak gimana lah. Cuman gue pusing sama concern itu ya buat teman-teman retail gitu. Buat teman-teman retail terutama yang fokusnya tuh investasi di misalnya banking, mereka pikir banking itu pasti aman. Pokoknya selalu udah murah banget gitu. Waktu BCA 7.500 murah banget. Waktu BCA 7.250 murah banget. Waktu BCA 7.000 murah banget. Waktu BCA 6.800 murah banget. Ya murah sih, tapi murah sih. Gue nggak bilang itu nggak murah, berdasarkan sejarah dia punya PRPBV, historically emang dia one of the cheapest gitu. Cuman kalau misalnya denger ini lebih pusing lagi ya. Ya gue pusingnya buat ini sih, buat teman-teman ya gitu, kayak aduh. Ya terutama kalau misalnya teman-teman mainnya itu margin lah, habis itu mainnya pakai uang, bukan pakai uang dingin lah. Nah itu harus hati-hati ya, jadikan ini sebagai pembelajaran. Tapi boleh share nggak kira-kira ya, apa tanggapan lu tentang apa yang dilakukan oleh regulator? Apakah apa yang dilakukan sama regulator itu udah sesuatu yang diminta oleh MSCI? Berarti gini nih, gue ulang sekali lagi ya. Berarti kan MSCI itu, tadinya kan kita punya 3 probabilitas. Pertama adalah kita ke frontier. Kedua, kita itu adalah tetap stay sebagai emerging market. Dan tetap stay di emerging market, kita kepecah 2 nih. Kayak ada yang bilang Konglo Play yang dulu bisa lanjut. Ada yang bilang nggak bisa lanjut gitu kan. Nah tapi dengan 3 ini, pertama frontier, apakah itu probable? Kalau frontier rasanya tidak. Rasanya Kita tidak. sih sudah selamat sih dari Udah frontier. selamat dari frontier. Cuma tinggal tetap atau tetap stay, bobotnya sama, tetap stay, bobotnya turun. Oke. Dan itu akan menentukan juga Konglo Play nanti kayak gimana. Berarti most likely kita berdasarkan tadi apa yang lu bilang, kita tetap stay tapi bobotnya turun. Most likely. Most likely. Ya. Oke, kita cuman intinya kalau misalnya dari segi categorization itu, apakah itu akan membantu, apakah itu udah oke dan itu membantu? Kayak apa sih gunanya mereka tuh memecahkan categorization-nya gitu?
Ya, jadi kalau kita baca ya dokumen MSCI, biasanya kan kalau untuk prediksi kita baca MSCI GIMI. GIMI itu kayak Global Investable Market Indexes. Dia kasih standar berapa market cap atau free float market cap bisa masuk dan seterusnya. Nah, ada satu lagi dokumen yang mendefinisikan free float. Dokumen ini sudah dari 2023. Jadi sampai sekarang belum diubah. Nah, kalau saya boleh share, Boleh, mungkin langsung saya langsung share record aja. komputer ya. Nah, jadi di dokumen MSCI yang yang tahun 2023 itu dia menentukan nih kalau ini yang warna kuning ya. Ini adalah dikategorikan sebagai free float. Jadi contoh hedge fund ya. Hedge fund itu adalah yang dimiliki oleh hedge funds ya. Jadi ada kata unless-nya nih. Unless the fund management is deemed exert influence over the management of the company. Jadi kalau hedge fund-nya dia cuma invest ya udah. Tapi kalau hedge fund-nya invest kemudian tolong dong orang saya jadi direktur atau masuk ke dalam board atau tolong dong kamu punya kebijakan pakai yang begini jangan begitu, kamu lebih go green atau apa. Nah, kalau seperti itu bisa di take out dari free float. Tapi kalau jadi dia cuma investor pasif free float. Nah, kemudian ada individual ya, yang punya saham individual ini non free float kecuali strategik ya. Strategik itu misalnya pemilik yang punya saham porsi besar. Asuransi dia kategorikan free float. Investment fund, mutual fund itu free float. Pension fund itu free float. Securities sama social security kayak BPJS itu free float. Nah, security brokers ini ada kata unless-nya. Unless itu artinya dia dianggap ada nature yang deemed strategic. Nah, kalau saya mendefinisikan deemed strategic ini misalnya brokernya itu memberikan jaminan gitu. Atau brokernya mungkin beli atas nama seseorang yang ternyata afiliasinya. Nah, jadi kalau enggak sih broker pegang itu dianggap free float seperti itu. Nah, baru ada yang merah nih. Yang merah ini adalah yang kategorinya sudah pasti bukan free float. Jadi surprisingly bank ya. Jadi kalau bank punya saham itu dianggap strategic gitu, ya. Jadi tapi ada kecuali nih, excluding shareholdings held in trust on behalf third party. Jadi kalau kita misalnya suka lihat di pemegang saham ada nomor-nomor, biasanya itu bank. Terus banknya itu dia kayak dia ada minus, ada satu nomor lagi atau ada satu kode, itu biasanya on behalf. Nah, kalau itu dikategorikan sebagai free float. Nah, companies ya. Jadi semua PT termasuk family office kalau punya saham dianggap non free float. Employees, karyawan, governments, principal, sama private equity, sama venture capital. Jadi kalau misalnya orang bikin modal ventura, ya modal ventura itu kalau dia beli suatu saham, kepemilikannya muncul dianggap non free float. Nah, jadi ini adalah kategori menurut MSCI. Nah, kategori menurut MSCI ini waktu diterjemahkan ke Indonesia beda nih. Kenapa? Karena kita punya 9 kategori. Kalau di Indonesia itu 18 sih, jadi 9 asing, 9 lokal. Nah, jadi ada individu, ada mutual funds, ada pension fund, kode-kodenya ya. Ada IB itu bank, ada CP corporate, ada SC securities companies, IS insurance, FD foundation, sama OT itu others. Nah, jadi kan kategorinya MSCI itu yang tadi, ada yang merah, ada yang kuning. Tidak persis sama dengan Indonesia. Nah, saya coba untuk seragamkan klasifikasi MSCI sama klasifikasinya CKSEI. Kalau yang hijau ini, ya, jadi kalau individu, mutual fund, pension fund, itu kelihatannya itu sudah masuk free float. Corporate, karena dia sudah bilang companies itu bukan, jadi non free float. Nah, kalau yang kuning ini yang unless itu. Jadi kalau di kuning-kuning ini, berarti dia bisa free float atau dia bisa tidak free float. Nah, jadi kalau menurut saya tindakan OJK Bursa waktu publish data ini sudah bagus, tapi supaya benar-benar match dengan yang si MSCI, yang rencana dia bilang mau jadi 27 kategori itu. Nah, kalau itu kelihatannya sudah match tuh. Tapi kalau masih 9 kategori ini, masih ada yang kuning-kuning, yang kita masih bertanya-tanya nih, ini sebetulnya free float atau bukan? Seperti itu. Data yang sekarang udah buka, itu yang categorization yang ini atau yang baru yang rencana sampai 20-an? Saat ini baru 9. Oke, cuman rencananya kita mengarah ke sana. Jadi kita bakal lebih granular lagi. Nah, 27, terus sebetulnya saya sempat ngobrol sama pejabat di bursa waktu dia
publikasi ini kan. Nanti katanya sih saya cuma dengar ya, entah benar apa enggak, 27 nih keluar. Jadi misalnya ada nama Leon nih keluar gitu. Nanti yang 1% di atas itu akan membuat deklarasi, saya ini afiliasi atau bukan. Jadi kalau misalnya keluar satu nama, kan kita nggak tahu tuh, bisa ternyata keluarganya atau benar-benar investor aja. Nah itu nanti dia akan bikin declaration, oh saya ini afiliasinya, dan orang itu non free float. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh saya nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada hubungan bisnis, nggak ada hubungan apa, dan dia free float. Nah itu akan lebih perfect lagi. Jadi nggak cuma 27, tapi semua nama yang keluar itu kalau bisa ada declaration apakah dia punya hubungan afiliasi apa tidak. Yang jumlahnya cukup signifikan ya, di atas 1% itu 1%, misalnya. betul. Kalau bisa ya, kalau bisa. Itu akan sangat membantu untuk menghitung free float. Kalau enggak kita harus bikin asumsi kan. Oh, kalau ini free float bagaimana, kalau ini tidak free float bagaimana. Gitu. Oke. Nah, dari tadi kan kita ngomongin ini semua itu dampak free float, Ya. ya kan? Maksudnya kalau misalnya kategori pemilik sahamnya itu A, ini free float atau enggak. Kalau misalnya ini bank free float atau enggak, kalau misalnya corporate itu free float atau enggak gitu kan. Nah, jadi dari tadi yang kita bahas di sini adalah free float itu akan mendetermine nanti bakal ada inflow atau outflow. Kayak gitu kan. Ya. Nah, boleh jelasin nggak apa sih formulanya bobot MSCI? Kenapa free float itu bisa mendetermine apakah ini bakal ada inflow atau outflow dari indeks? Nah, kalau dalam MSCI itu dia agak beda dengan di FTSE sama GDX itu adalah dia itu ada istilahnya pembulatan atau grid gitu. Nah, mungkin saya boleh share ini yang dokumen MSCI di bulan. Jadi kan dulu yang tahun bulan lalu ini ya? tahun lalu September kan. Ini yang bikin heboh pertama kali kan. Nah, yang orang perhatikan kan cuma yang tabel yang ini. Jadi dia membuat simulasi nih. Simulasi kalau yang kategori A itu semua lokal sama foreign sama others, local foreign di take out. Jadi CP yang lokal, CP foreign take out, others lokal, others foreign itu take out. Nah, kemudian skenario kedua itu dia cuma take out kalau nggak salah yang corporate aja. Nah, selain itu saham yang warkat dia juga take out. Jadi saham yang belum scriptless itu juga take out. Kayak Danantara saya perhatikan dia punya Bank Mandiri, Bank BRI, ternyata masih script. Jadi masih warkat kertas, belum di scriptless gitu. Ya. Nah, jadi orang kan perhatikan ini. Nah, terus di sini ada ini yang atas skenario A, bawah skenario B gitu ya. Nah, ini ada FIF ya. FIF itu singkatannya dari Foreign Inclusion Factor. Apakah Foreign Inclusion Factor ini adalah free float? Bukan. Dia adalah free float yang dibulatkan. Jadi kalau zaman yang tahun lalu itu masih kelipatan 5%. Jadi kalau misalnya dia 43%, 45. 46%, 45. Kemudian 21%, 20. 18,9, 20 juga. Nah, jadi ini adalah FIF ini adalah dasar perhitungan bobotnya. Nah, kalau kayak GDX FTSE dia nggak ada kelipatan begini. Dia langsung pakai as is. Jadi kalau 42,7, 42,7. 41,8, 41,8. Nah, di dokumen ini ya yang orang nggak perhatikan, ternyata metode free float-nya juga dia mau ubah. Metode kelipatannya. Jadi yang ini ya. Nah, jadi nanti di yang berlaku bulan Mei nanti kelipatannya tidak lagi 5, tapi menjadi 2,5, 2,5, 0,5 sama 0,1. Jadi kalau dia punya free float di atas 25%, kelipatannya 2,5. Kalau nggak salah 5 sampai 25 kelipatannya setengah. Kalau di bawah 5% kelipatannya 0,1. Jadi nanti FIF ini nggak kelipatan 5 lagi. Ya. Nah, kemudian ada satu nih yang DSSH. Kenapa 13? Nah, jadi kalau untuk saham-saham yang misalnya berdasarkan penilaian MSCI, misalnya aslinya 25, tapi karena ada hal tertentu, mereka bisa diskon. Nah, jadi ini kena diskon di 0,13, tapi kayaknya hanya DSSH sih. Yang lainnya sih tidak ada. Makanya yang lain kelipatan 5, punya dia 0,13 sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ya bobot ini akan menentukan mereka
harusnya kalau misalnya perusahaan yang subscribe ke indeksnya MSCI, mereka belinya berapa persentasenya, kira-kira kayak Ya, gitu ya? hitungannya mungkin gini Pak Brolian. Jadi misalnya full market cap BCA ini berdasarkan dokumen MSCI 56 billion gitu kan. Nah, kalau dia kalikan 0,45 berubah menjadi yang skenario dia 0,325, itu akan FIF-nya adalah angka ini dikalikan angka ini. Nah, kalau dia angka ini dikalikan angka ini, berarti kan akan turun dong. Ya, Nah, turun 7 billion. ya, Orang itu saya lihat banyak yang nggak ngerti. Jadi dia pikir, oh BCA akan di outflow 7 billion. No, nggak begitu. Nanti angka BCA, ya, jadi 0,325 dikalikan angka ini, akan di-compare dengan semua saham dalam MSCI. Jadi kalau misalnya dengan 56 billion kali 0,45, misalnya bobotnya adalah 1%, dengan 0,325 kali 56 billion menjadi 0,8. Nah, jadi dari 1 turun ke 0,8 itulah yang nanti menjadi efek orang akan kurangin bobot sahamnya. Jadi angka ini itu bukan outflow, bukan. Dia cuma kasih tahu impact nanti bobot BCA dalam MSCI itu akan turun 7 billion dan sebagainya begitu. ya. Ya. Oke. Ya nanti gue kemarin sempat request sama Bro Rudy ya, kalau bisa kita kasih tahu dong untuk saham-saham yang ada di MSCI yang standar maupun yang small cap, kira-kira outflow-nya itu kayak gimana sih? Ya. Soalnya kan ada yang big impact sama ada yang small impact. Soalnya kan nggak semua teman-teman itu peduli tentang technicalities di belakang itu kan kayak gimana. Yang penting tahu hasilnya tuh kayak gimana sih kira-kira gitu kan. Kita bakal ke arah sana, tapi sebelum ke sana boleh share dulu nggak Ya. list perusahaan-perusahaan yang ada di standar maupun yang ada di small cap, itu apa aja sih listnya? Gimana kita glance through aja kali ya? Ya. Kalau di standar itu, kalau nggak salah sekitar 16. Kemarin kan ada Indofood, tapi Indofood-nya turun ke small kan. Jadi 16, yaitu mungkin kayak BCA, BRI, Mandiri Telkom, Aman, Brand, BRMS. Kalau nggak salah ada 16 saham. Nah, kalau yang small itu banyak sekali. Itu kayaknya ada 60 apa 70 gitu. Jadi saya nggak hafal sih, tapi harusnya itu kalau dijumlahkan mungkin sekitar 70-80 saham lah. MSCI standar sama MSCI yang small. Oke. Gitu. Kalau itu kita mungkin bahas dari yang standar dulu Yang kali standar ya. dulu, Ya, ya. sahamnya yang paling pertama 1 juta umat lah, itu BBCA gitu ya. BBCA, Soalnya itu yang semua orang invest gitu. Baik. Bukan semua orang lah ya, sorry. 1 juta umat lah. 1 juta umat. Oke. Nggak nyampe kan, cuma 600.000 atau 500.000 kan. Buletin. Ya. Ratusan ribu umat kalau kayak gitu. Baik. Jadi ini saya jelaskan step by step ya. Jadi pertama yang kita lihat di sini itu adalah data kepemilikan di atas 1%-nya Bank BCA. Ya. Jadi berdasarkan data KSEI, kategori CP itu berarti corporate companies yang menurut si MSCI non free float. Ya. Ada Dwi Muria yang selalu kita lihat. Kemudian ada 2 PT nih yang tadinya kita nggak tahu nih, ada Catur sama Tricipta. Sekarang kelihatan 1%. Nah, kalau BCA misalnya dia 800T 1% berarti kan 800 miliar. Wah, orang kaya nih. Seperti itu. Nah, saya asumsi non free float. Kenapa? Karena sudah jelas kan, companies itu non free float. Ternyata Pak Antoni Salim punya 1% juga, 1,15. Nah, individual itu kan free float, kecuali Pak Antoni Salim ini pengendali. Kelihatannya kan bukan, gitu kan. Nah, jadi saya anggap nih free float. Nah, Bank BCA waktu turun-turun dia juga beli sahamnya di market. Jadi ada saham treasury juga 0,32. Nah, ini non free float. Nah, jadi kalau berdasarkan data ini berapa nih free floatnya menurut MSCI? Nah, jadi sama dengan 100% semua saham BCA dikurangi yang non free float. Jadi yang 1%, 54, 107 sama treasury-nya. Nah, dapatlah 42,65. Nah, inilah estimasi free float berdasarkan data yang 1%. Nah, kemudian kan tadi kelipatan kan. Jadi kelipatannya nggak lagi 5%. Karena kalau seperti ini dia akan 45 kan. Tapi kalau dia 0,1, 1, 2,5, dia akan 42,5%. Nah, jadi kalau 42,5%, kita compare sama current FIF. Dapat dari mana, Pak? Dapat dari dokumen MSCI yang ini. BCA 0,45.
Nah, jadi kalau berdasarkan ini, berarti kan si BCA ini yang tadinya 45% akan turun ke 42,5, turun 2,5%. Nah, jadi ini efek penurunan bobot BCA di dalam MSCI. 2,5% ini saya bilang sudah bagus. Kenapa? Karena kalau berdasarkan skenarionya MSCI yang waktu corporate sama others di take out, itu cuma tinggal 0,325. Ya, jadi saya sudah, waduh, kamsia nih. Karena Outflow-nya jauh lebih sedikit dari yang awalnya diperkirakan. betul, karena dia skenario A turun 12,5%, Ya. skenario B turun 5%. Itu kalau misalnya mereka keluarin semua corporate Sama saat others, itu, sama ya. others. Ya, Oke. betul. Jadi ini saya sudah, waduh, terima kasih. Turunnya itu jauh lebih kecil gitu. Nah, tapi apakah outflow-nya itu sama dengan angka ini dikali ini? Enggak juga, karena ini sekali lagi kan hanya perhitungan. Nah, jadi untuk menghitung ini sekali lagi saya pakai asumsi ya, asumsi saya bisa salah. Kan di Kesei ada data tuh 9 pemilik ini. Nah, siapa yang akan melakukan rebalancing kalau free float BCA turun? Yang akan lakukan pasti reksadana pasif atau index fund. Jadi mutual funds. MF ya? Ya, MF, mutual fund. Mutual fund ini ada lokal, ada asing. Lokal sih nggak masalah, kan kita bukan MSCI, kita mungkin LQ45, IDX30, atau IHSG. Jadi yang saya asumsikan akan adjust itu adalah MF asing yang passive fund. Nah, menurut si data Kesei, di akhir Februari, ya, asing MF yang punya saham Bank BCA itu 17,5 miliar lembar. Dengan harga akhir Februari 7175, berarti sekitar 125 triliun. Jadi ada MF asing pegang Bank BCA 125T. Nah, sekali lagi saya asumsi nih, 125T ini nggak semuanya pasif. Kalau di Indonesia itu reksadana saham aktif itu sekitar 70T, reksadana indeks ETF itu mungkin sekitar 20T. Ya, jadi 25-30% lah. Jadi saya berasumsi nih, 125T ini 30%-nya pasif. Jadi hanya 30% yang akan langsung melakukan adjustment. Nah, 30% ini which is adalah 37,7T. Nah, 37,7T ini yang tadinya pakai 45% akan menjadi 42,5 gitu kan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung ya, kalau 37 ini adalah 45%, berarti saya 37 bagi 45, saya kalikan 42,5. Terus saya selisihkan. Nah, jadi seandainya 30% dari MF asing akan melakukan rebalancing, nah outflow-nya kira-kira 2T. Gitu. 2,1T untuk BCA. Tapi ini dengan harga 7175 ya. Kalau sekarang misalnya 6750, ya lebih kecil lagi. Ya. Kan tergantung kan rebalancing di harga berapa. Tergantung gitu. asumsi-asumsinya. Ya. Dan juga ini sih, kan tadi kan Brody bilang 30% itu MF passive fund gitu kan. Ya. Sedangkan kalau misalnya lokal versus asing, mungkin asing punya persentase pasif lebih gede daripada yang aktif kali. Nah, itu datanya tidak ada. Sebetulnya kalau waktu bursa mau bagi 27, kalau bisa 28. Jadi MF yang pasif, MF yang aktif. Jadi kita bisa tahu dengan exact. Kalau sekarang kan orang cuma mengira-ngira. Iya. Gitu. Tapi ya tentu sekali lagi ini cuma asumsi ya. Misalnya nih, contoh kalau misalnya kita ganti jadi 50% gimana? 50%. Ya. Kalau 50%, berarti 3,5T gitu ya. Jadi intinya uangnya itu udah triliunan lah. Tergantung dari kalian itu asumsinya kayak gimana gitu ya. Arahnya kelihatan ke sana. Dan kemungkinan juga sebenarnya free float-nya BCA itu bukan, ada kemungkinan belum tentu jadi dari pengurangan free float, tapi bisa juga dari asumsi roundingnya kan. Ya tadinya roundingnya kan misalnya kalau misalnya 42,65. 42,65 kalau misalnya kita masih pakai rounding yang kemarin 5,45. jadi 45. Kalau ini karena 2,5 jadi 42,5. Jadi BCA ini bukan karena 1%, karena rounding aja. Karena rounding. Betul. Apesnya di situ. Iya. Jadi kalau dia mau 45 bagaimana? Kalau dia mau 45 berarti dia harus 42,5 ditambah 1,25. Nah, jadi kalau segitu baru ke 45. 45 gitu. Nah, bisa nggak ke 45? Berarti kan 1% kan? Ya. Masa sih Pak ini mau lepas? ini sudah free float. Ini udah free float. Ya. Yang ini dari yang dari atas ya. Brody belilah 1%. Brody beli 1%, gue beli 1%. I wish. Ya. Saham treasury-nya kalau dia lepas, dia kan punya saham treasury. Kalau dia lepas,
masih kurang dikit Masih kan, kurang. masih kurang dikit. Ya, jadi Ya. ya kalau enggak right issue dikit lah. Tapi kalau dia right Hmm, issue dikit kan susah juga ya. iya. Tapi selisihnya cuma 2,5 sih. Gitu. Iya, iya. Dan kayaknya perusahaan-perusahaan kayak BCA gini mereka nggak gitu punya kepentingan buat ngejaga ini ke 4,2,5, just focus on the business aja deh. Ya, itu yang benar sih. Iya, Ya, harusnya kan kayak gitu kan, let the betul, market decide betul. harga pasarnya itu berapa. Ya. Oke, seterusnya Oke, lanjut ya. Nah, ini aman. aman gitu ya. Nah, aman ini kita lihat dia punya current FVF adalah 20%, ya 0,2. Di skenario pro formanya jadi 12,5. Ini yang turun. September 2025 ya, Betul. yang ini ya. Soalnya dulu September 2025 mereka sempat mengajukan solusinya versi mereka. Ya. Dan ini adalah hasil dari solusi apabila mereka menjalankan solusi yang mereka sempat diskusi di September 2025 gitu ya. Itu kira-kira dokumennya tadi dari sana. Betul. Nah, kalau kita lihat nih data aman yang di publik, masyarakatnya memang 18,6 kan. Which is kalau dibulatkan 5 kan memang 20 juga. Ya, jadi kalau kita misalnya nggak punya dokumen yang di samping ini, ya kita kira-kira aja 18,6 closest 5 berarti 20 gitu. Nah, kemudian nah begitu datanya dibuka nih ya. Jadi CP-nya sudah 86%. Ya, jadi yang Kemilau ini dulu nggak kelihatan. Kemudian ada Kemilau juga ya, Kemilau 1, Kemilau 2, kemudian ada Sajir, Sajir sudah di atas 5 ya. Nah, kemudian FunEgg nih. Wah, FunEgg ini ternyata punya 1%. Nah, tapi ini free float. Nah, kemudian ada 21 international SBC. Nah, SBC ini kalau venture itu kan modal ventura, venture capital. Venture capital itu kalau kita ke definisi yang ini, dia non free float. Ya. Tapi kan saya berasumsi venture ini venture capital, atau jangan-jangan cuma kebetulan namanya venture aja. Jadi saya tulis unclear. Unclear itu kan saya nggak tahu nih, bisa free float, bisa non free float. Oke. Kemudian dia punya treasury juga 0,14. Kemudian direksi komisarisnya itu saya cari khusus ya, itu kira-kira 1%. Ya. Jadi pemiliknya 1%. Nah, jadi karena ada yang unclear, saya bikin 2 skenario. Skenario pertama, semua yang unclear itu non free float. Jadi 100 dikurangi ini semua, dikurangi ini, kurang ini, kurang ini. Nah, dapatlah 9,625. Nah, kalau free float-nya di bawah 25%, kelipatannya 1. Jadi dia akan ke 10%. Nah, kalau yang ini, berarti yang ini saya anggap free float. Yang clear nih. Ya, jadi 2 skenario. Nah, kalau ini 12,1, berarti kelipatannya jadi 12. Nah, current FVF-nya 20. Jadi dia punya 2 skenario nih, turun 10% atau turun 8%. Nah, banyak loh ini, Bro Leon. Karena dia dari 20 jadi 10, berarti setengahnya dijual. Jadi kelihatannya 10%, tapi actually setengahnya hilang. Soalnya dari 20% sisa 10. Ya. Atau dari 20% sisa 12. Betul. Gitu. Satu hilang 40%, satu lagi hilang 50%. Betul. Ya. Nah, tapi in term of rupiah, kalau kita hanya lihat MF asing, itu 18,2 T. Asumsi yang passive fund itu 30%, 5,4 T. Jadi impact-nya itu 2,7 atau 2,1 T. Kita udah masuk ke 4 T-an dengan asumsi ini ya, di 2 saham. Ya, tapi kalau BCA saya kira kalau segitu mah bisa lah. Kan transaksi hariannya banyak. Tapi kalau yang ini mungkin relatif cukup besar ya. Tapi sekali lagi saya bisa salah. Ya, saya bisa salah. Ini kan cuma asumsi gitu ya. Iya, ini cuma asumsi berdasarkan data yang ada sekarang, terbaru, per kita record ya, which is tanggal 12 Maret. Apakah besok bisa berubah? Ya bisa aja. Cuman per data hari ini itu seperti ini, dan gue sempat keliling ke beberapa AM, asset manager, konsensusnya itu directionally ke sini. Gue belum dengar orang yang bilang kita bakal upgrade. Konsensusnya kayak gini gitu. Jadi ya gue rasa penting buat kita ngomong apa adanya. Ya tentu kita berharap kita salah, tiba-tiba ada surprise ya. Cuman ya ini apa adanya dan we have to deal with it gitu. Kita harus face it gitu ya. Ya. Kalau secara fundamental ini kan gold play sebetulnya. Jadi kalau goldnya naik atau apa, dia mungkin ada ini kan hanya benar-benar index play ya. Jadi betul. Nggak ada fundamentalnya. Iya betul. Yang tadi Bro bilang ya, ini tuh cuman direct impact
dari perubahan ini di indeks itu kan. Tapi kita juga tahu masih ada banyak faktor lain. Ya. Misalnya nih, apakah kalau misalnya outflow itu otomatis harga turun? Eh, Apa yang akan mengakibatkan kalau misalnya outflow harga itu naik? Misalnya pada saat outflow harga emasnya 7.000, wah, Pertama itu saham gold kan pasti jadi primadona story ya, lagi ya, gitu story kan. lagi. Nah, Pertama itu, terus kedua bisa juga ya kalau misalnya orang yang jual sekian, orang yang beli itu lebih tinggi, harga kan juga atau harga belinya orang yang jual sekian, yang jumlah orang yang pengen beli sama, harganya bisa aja stay. Jadi maksud gue adalah outflow segini itu bukan berarti 100% pasti bakal turun gitu. Itu yang gue betul. pengen make sure kalian jelas juga. Tapi dengan outflow segini bakal ada selling pressure gitu, dan bisa juga jadi ada domino effect. Domino effect misalnya nih, kalau misalnya lagi ada banyak orang yang pegang margin gitu, ada outflow segini, harga turun dulu, nah bisa kena margin call gitu kan. Tadi kan yang kita bahas adalah baru dari mutual fund asing gitu kan. Bisa jadi yang retail players juga jualan, bisa jadi atau nggak bisa jadi kayak perusahaan-perusahaan itu melakukan buyback dari ininya. Jadi ini tuh banyak sekali, skenario, betul. ya dinamis sekali gitu. Yang dari tadi kita bahas itu adalah khusus di passive fund asingnya doang gitu ya. Jadi just wanna make it clear gitu buat teman-teman gitu ya. Ini bukan A sama dengan B gitu. Oke. Lanjut ya. Siap. Nah, ini BBRI. kalau bank nih. Nah, kalau bank ini yang tadi saya bilang. Jadi rupanya Danantara ini masih bentuknya warkat. Warkat itu artinya sahamnya masih kertas nih. Kamu mau jual nggak bisa. Mesti kamu jadikan script loss dulu. Nah, seperti itu. Jadi di data 1% tuh kolomnya kiri sama kanan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya mereka udah konversi pun juga tetap non free float. Tetap non free float ya, karena dia pengendali kan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau BRI ya dia punya current FIF 45% berdasarkan dokumen MSCI. Kalau kita bandingkan sama data publik ya kurang lebih segitu juga. Nah, jadi dengan cara yang sama nih, 100 saya kurangi sama Danantara, saya kurangi sama Treasury, nah saya kurangi sama INA. Ya, INA ini adalah sebenarnya Danantara versi Pak Jokowi. Jadi dulu tuh sebelum Danantara ada namanya INA, cuma jauh lebih kecil. Begitu Danantara berdiri, itu dilebur jadi satu. Ya, jadi ini non free float. Nah, kalau BPJS Tenaga Kerja itu insurance, tetap masuk free float. Kalau ini pension fund, ini Provident ini kalau nggak salah Singapura kalau nggak salah. Saya mesti ini, tapi dia 1,14. Nah, jadi dengan cara baru itu 43,07, pembulatan 2,5, 42,5. Nah, ini 45%. Nah, jadi dengan cara yang sama kayak tadi, ini impact-nya kira-kira 1,2 T. Ya, tapi ini kan saham raksasa ya, BRI, BCA, Aman kan saham perusahaan besar. Ya, otomatis ya memang angkanya besar, tapi karena itu market cap-nya kan sudah ratusan triliun gitu. Seperti itu. Ya, harus dilihat relatif to total size-nya juga gitu ya. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya nih free float-nya, treasury-nya dia jual nih. Misalnya treasury-nya dia jual. Oh, masih kurang dikit ya. Kalau 43,76, dia jadi 45. Nggak berubah. Tapi karena nggak sampai, ya apa boleh buat. Seperti itu. Iya. Dan sekali lagi mereka kayaknya nggak gitu punya kepentingan buat ngejaga di 45 segala gitu kan. Kalau misalnya 42,5, nanti sahamnya turun lagi, dividen yield-nya udah bisa 10%, udah bisa 12%. Betul. Nah, tapi ini sekali lagi far more better daripada skenario awal yang turun 10%. Ya, intinya solusi ini lebih baik daripada yang September 2025. Betul, gitu ya. jauh lebih baik. Ya. Ya. Kalau misalnya ini 10% nih, kita tulis ya, minus 10 ya. Nah, itu jauh lebih parah gitu. Ya, kalau misalnya mereka pakai solusi yang September 2025, minusnya sampai hampir 5T. Cuma dengan yang sekarang minus 1,2T. Oke. 35 tadi. Nah, iya, hampir 5T. Wah, luar biasa. Kalau ini kejadian tuh parah itu. Iya. Nah, Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini yang saya bilang, wah untung stay dia. Jadi dengan data publik itu 40, ya sama ya. Jadi yang treasury saya nggak hitung, INA saya nggak hitung, Danantara saya nggak hitung, dapatnya 40,42, pembulatan 40, yang lama sudah 40. Jadi nggak ada efek. Ini pemilik Mandiri udah keringet dingin dari tadi. Ya itulah. Ini adalah best case scenario kita. Best case, betul. Nggak berubah dia. Ya, best case-nya nggak berubah. Oke. Nah, Telkom ya. Nah, sekarang Telkom.
Nah, Telkom ini, ini Telkom ini ada yang unclear nih, ada yang Bank of New York Mellon, DR. Saya tidak tahu nih, DR ini atas nama seseorang kah? Atau karena dia punya apa? Dia kan dual listing. Saya kurang jelas nih, apakah ini karena dual listingnya atau karena memang atas nama seseorang. Jadi saya unclear. Kemudian, nah kalau menariknya Telkom ini ada Government of Singapore. Jadi Danantaranya Singapura juga punya 1% di Telkom. Nah, kemudian kalau semua yang unclear, saya bilang non free float, ya. Jadi yang unclear ini saya take out semua. Itu 42,48. Tapi kalau yang unclear ini saya tetap hitung sebagai free float, itu 48. Jadi ini saham yang dua skenario ya. Nah, jadi ini 42,5 atau 47,5. Current FEF itu 50. So, dia bisa turun 7,5 atau 2,5. Nah, impact-nya seperti ini. Jadi antara 700 miliar atau 2T. Ya. Outflow-nya ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan yang unclear ini dianggap free float ya. Mudah-mudahan ya. Karena ini kan cukup banyak nih. Ini sudah 4,5%, jadi sudah 5% lebih. Jadi selisih 5% itu di 3 kategori ini. Nah, kalau Government of Singapore itu dilihat lagi, apakah ada perwakilan mereka di board-nya atau di anak perusahaannya. Kalau ada, maka dia non-free float. Kalau aturan lama, harus 7% baru non-free float. Kalau aturan baru, dia nggak lihat lagi 7%. Jadi dia lihat apakah ini orang punya. Jadi dia ikut ngatur nggak? Kalau ikut ngatur, non-free float. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Ya. Nah, Astra. Nah, sekarang. Astra, kalau saya lihat, ini kalau Astra ini agak unik gitu ya. Jadi ini nggak pernah kelihatan nih, Toyota Motor. 4,74 selama ini. Jadi kayaknya, kan dia Toyota kan. Ya, mungkin dia juga punya saham di situ. Jadi selama ini nggak pernah kelihatan. Begitu 1% jadi kelihatan. Nah, sisanya ini saham treasury. Jadi gara-gara ada Toyota ini, begitu saya keluarkan ini, dia jadi 44,14, pembulatan ke 45, selisihnya 50. Selisih 50 kenapa? Karena saham ini dulu nggak pernah kelihatan. Kalau saham ini begini, 50 dia. Gitu. Nah, jadi ini efek daripada data 1% yang terbuka. Bukan karena saham treasury ya. Ya. Nah, kalau Astra ini dari 50 ke 45, jadi kira-kira impact-nya 1,3T. Oke. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, GoTo nih. Wah, GoTo ini unik. Kenapa? Banyak banget nih. Iya. Banyak banget nih. Keroyokan. Ya, keroyokan. Nah, GoTo ini ya, di dalam MSCI itu crazy loh. 75%. Jadi basically ini company yang paling mendekati tech company di luar. 75% itu public boleh beli gitu. Nah, tapi begitu data 1% dibuka, nah ternyata banyak banget di PT-PT ini, corporate gini. Ada Google lah, Goto lah, ada inilah, ada apalah. Termasuk Astra punya 1,5%. Baru tahu kan kita kan. Nah, Provident punya segini, saham anak bangsa. Nah, Telkom punya 2% ternyata. Nah, Taobao, Tencent, nah seperti ini. Nah, kemudian ada yang unclear. Ya. Ada yang CGS, ada yang SVF, ada yang ini. Kalau ini sih karena di atas 5, saya langsung bilang non-free float. Nah, ternyata Pak William masih punya 1,25. Sama dia ada treasury 2,8. Nah, karena ada yang unclear, 2 skenario, 49 atau 53, jadi 50 atau 52,5. Nah, ini turunnya ini dari 75 ke 50 kan sepertiga tuh. Ya, kalau ini juga segitu, kurang lebih sepertiga. Nah, tapi karena mungkin lembar sahamnya nggak banyak, impact-nya sih ratusan miliar. 500 miliar. Ya, GoTo seperti ini. Iya. Oke. Nah, Tapi DSS secara persentase turunnya besar tadi ya. Dari 75 ke 50 atau 50, 75 ke 52,5. betul. Iya. Ya. Nah, tinggal seberapa banyak kan mutual fund asing yang punya gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. gitu. Nah, DSSA ya. Nah, DSSA ini juga yang ini. Kalau menurut si siapa? Si MSCI 13. Padahal kalau lihat data publik itu 20. Nah, jadi diskon. Karena kena diskon ya. Jadi mungkin ada faktor-faktor yang entah kenapa mereka diskon. Nah, jadi
ada pihak yang unclear begini. Jadi ada Bank of Singapore, Citibank. Nah, kalau yang seperti ini biasanya atas nama. Atas nama itu kelihatannya bisa free float, tapi we don't know, 4% kan. Jadi ini benar-benar tergantung si MSCI-nya. Sama juga Fitzgerald ini. Nah, sama ini SC UOB Kay Hian. Ini juga yang di luar negeri gitu. Nah, jadi dua skenario, ini ekstrim nih. 7 sama 20. Karena kalau 20 ini artinya yang ini saya anggap free float. Kalau yang ini, 7 ini semuanya non free float. Kalau bisa 20 bisa nambah nih, tambah 7%. Iya. Tapi unlikely sih. Unlikely. Jadi kalau 7,6 berarti dia 8, kalau 20,4 dia 20%, current-nya 13, jadi dia bisa minus 5 atau tambah 7. Tapi saya pribadi sih beranggapan kelihatannya ini cukup sulit skenario-nya. Nah, jadi dampaknya seperti ini. Sekali lagi dengan asumsi 30% ya. Ya, Oke. jadi itu ada yang hijau untuk pertama kalinya, tapi kelihatannya unlikely. Unlikely. Gitu ya. Nah, ya, karena dia didiskon jadi 13 pasti ada alasannya. Ya, Nah, benar. gitu. Nah, ini cuan. Nah, ini sampai ke Konglo. Karena kan saham Konglo juga ada nih di dalam benar. ini. Nah, kalau saham cuan ini ternyata sama kayak Goto nih. Ada Grange Prosperity, ada HSBC, ya. Kemudian ada IB. IB ini Institution Bank. Ada Bank of Singapore, DBS Bank, Standard Chartered. Kalau misalnya DBS atas nama DBS beli, non free float. Tapi kalau DBS ini on behalf kliennya free float gitu. Walaupun sekarang sudah, setahu saya sudah ketat sih, jadi harus declare. Jadi nggak bisa, kamu on behalf pun harus declare itu siapa gitu. Nah, seperti ini. Kemudian Pak Prayogo punya 84%. Kemudian ada saham treasury sedikit. Nah, itu 8% sama 11. Ya, jadi yang unclear ini Sekarang 20. sekarang 20. Nah, ini juga Wow, minusnya 60%. Ya. Minus 60% dari total holding awal mereka gitu ya. betul. Minus 40 sampai 60%. Ya, walaupun secara nominal kalau dari MF doang 300-an miliar. Iya. Ya. If cuma MF yang rebalancing ya, tapi kalau ada SC juga atau apa ya harus dihitung semuanya gitu. Nah, jadi impact-nya jadi ibaratnya bobotnya ini akan turun banyak dan terus terang ada juga efek lain. Kalau dengan 8% masih MSCI standar Kak. Bisa juga dia turun dari standar ke small. Ya, karena ini cukup signifikan gitu kan. Apa artinya kalau misalnya dia pindah dari standar ke small? Fund yang MSCI standar itu jauh lebih besar daripada yang small. Jadi kalau dia sudah nggak di standar, dia keluar daripada situ, otomatis standarnya harus jual 100%. Threshold-nya berapa tuh? Kalau berdasarkan data Februari ya, free float market caps-nya itu sekitar 32 T. Full market caps-nya 64, free float-nya 32. Oke, gue sedikit ngulangin supaya teman-teman bisa pahami apa yang tadi Bro Rudy bilang ya. Jadi intinya kayak gini, yang dari tadi kita lakukan adalah kita perhitungan pengurangan free float dengan asumsi mereka itu masih tetap di MSCI standar. Ya. Asumsinya seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya mereka udah dikurangin free float-nya dan ternyata mereka itu nggak masuk di threshold MSCI standar, berarti mereka kena depak ke MSCI small cap. Atau out sama sekali. Atau out sama sekali. Ya. Gitu. Artinya apa? Artinya mereka kalau misalnya mereka cuma ngurangin bobot kayak tadi misalnya BCA dari misalnya tadi 45 jadi 42,5, itu kan berarti kan ada pengurangan 2,5%. Itu kan dari aslinya outflow. Ya udah, mereka tetap masuk di MSCI standar. Tapi kalau misalnya mereka pindah kategori, duit di MSCI standar sama duit di MSCI small cap itu duitnya beda. Ya. Jauh lebih besar duit yang ada di MSCI standar gitu. Ya. Jadi kantongnya begitu pindah ke sini, jadi lu kena 2 kali gitu. Lu kena weight-nya itu turun, bobotnya itu turun, terus duit yang ada di MSCI small cap turun juga gitu jadinya. Jadi lu kena 2 kali gitu. Atau kalau misalnya out sama sekali itu lebih parah lagi lah gitu. Tapi untungnya nggak banyak ya, 600 miliar doang. Iya. Ya. Ini sekali lagi ya, MF asing kita asumsi 30% Iya. ya. Begitu. Oke, lanjut. Ini Alfamart ya. Nah, Alfamart ini ternyata menurut saya juga ini sih cukup besar juga. Jadi current-nya 45. Nah, jadi ini ketahuan nih, ada Mitsubishi 4,9, ada Amanda 3%, YSW 4%,
Kemudian ini ada Pak Joko, ini kayaknya pengendalinya. Nah, kalau Ya. Pak Jonathan ini sepertinya bukan pengendali ya. Jadi walaupun mendekati 5%, saya masih consider free float. Jadi mungkin ini kayak Lo Keng Hong lah Hmm. ya. Karena lima nggak keluar, tapi ya tinggal pendirian MSCI. Dia mungkin akan cari tahu background-nya. Orang ini punya hubungan bisnis apa tidak atau bagaimana. Nah, kalau ini mutual funds ya. Nah, kalau kayak gini, Fidelity Series Emerging Market gitu kan. Nah, kalau ini active fund. Jadi dia bukan MSCI play gitu. Nah, kemudian ini treasury-nya ada sedikit. Jadi dia punya free float itu kalau kita hitung itu kira-kira 35,78, pembulatan ke 35 turun 10%. Nah, ini mungkin impact-nya sekitar 571. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, ini bank lagi nih. Nah, ini Pak Winarno ini hebat sekali, bisa punya 2% saham Bank BRI. Bank kayaknya udah lama deh, namanya udah cukup dikenal lama gitu. Nah, kemudian ini ada yang BPJS, Taspen. Ini pensiun fund luar negeri, ada treasury, kemudian ada pengendali. Nah, dengan cara yang sama itu seperti ini, Bank BNI nggak ada ngaruh. Ya. Jadi tetap 40-40. Ya, ini sama kayak Bank Mandiri. Iya. Oke. Jadi mereka nggak ada selling pressure harusnya. Nggak ada selling pressure karena indeks. Iya, karena indeks. Ya. Nah, ini Cepin. Nah, Cepin ini begitu 1% dibuka, ini ada Bonham, ada Lip Capital, ada ini bahkan ada tulisan nominis. Ya, nominis itu berarti sudah pasti atas nama orang lain gitu. Ya, kemudian banknya ada DBS, ada RBC, ada UBS. Ini harusnya non free float, sorry. Nah, karena dia sudah di atas 5% ya. Maaf ya. Oke. Nah, sehingga yang ini BPJS, yang jaminan pensiun, ini UOB Kay Hian. Kemudian, nah ini dia punya saham yang bentuknya warkat 4,35 nih. Jadi bentuknya masih kertas nih. Kalau dulu dihitung, sekarang nggak dihitung. Nah, jadi ini juga saya lihat impact-nya kelihatan cukup besar nih. Wow. Nah, jadi kalau kita take out semua, itu 11,09 jadi 11. Nah, current-nya 45. Ya karena ini selama ini nggak kelihatan. Sama dia ada warkat, jadi bentuknya kertas. Jadi kalau dia misalnya, kalau yang pemilik saham kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau 4,35% ini dia bisa bikin jadi script, itu jadi 15. Ya, jadi efek daripada. Tapi kalau misalnya dibentuk jadi script, atas sama siapa dulu? Biasanya sih ini yang owner-owner lama, yang mungkin nggak diproses atau apa. Ini gampang kok, dia tinggal datang ke bursa, dia ubah, langsung itu jadi script. Tapi maksudnya kalau misalnya dia adalah tetap pengendali, itu tetap pengendali. Cuma bentuknya scriptless. Nah, kan tetap non free float maksudnya. Kalau itu betul. Kalau memang itu ternyata pemilik ya tetap non free float. Betul. Jadi belum tentu itu juga. Iya. Aduh. Tapi ini kan 5% sendiri. Nah, iya. Jadi Cepin ini ternyata ini juga. Nah, kalau yang ini ini harusnya saya nggak jumlahkan. Nah, ini. Jadi ini jadi 22. 22 ini berarti ini jadi 22,5. 22,5 berarti efeknya ya segini. Ya, jadi Cepin ini actually cukup besar. 45 ke kurang dari setengah loh. Seperti itu. Betul. Ya, padahal 30. Ini, ya bisnisnya kan lagi kalau kita bilang konsumsi kan, MBG atau apa, siapa tahu diuntungkan. Tapi karena data 1% ini ya bisa problem. Gitu. Ini hanya hitung-hitungannya. Saya bisa salah ya. Iya. Gitu. Nah, UTR. UT gitu. Nah, UT itu dia CP-nya atas nama dia sendiri. Yang menurut estimasi saya ini treasury. Tapi pas saya cek saham treasury-nya nggak segitu. Cuma sekitar 4, sekian gitu. Ya, jadi ini estimasi ya. Saya estimate ini adalah treasury. Nah, UT kalau kita hitung dia cuma satu skenario. 35,2 bulatin 35, ini 5%. Jadi ini gara-gara treasury-nya. Jadi waktu sahamnya turun dia beli saham treasury. Saham treasury itu non free float. Kalau dia jual 40 nih. Nah, jadi kalau dia jual treasury ini jadi 40. Nah,
Jadi nggak ada ngaruh. Tapi karena dia beli saham treasury, itu jadi minus 5. Nah, kalau ini karena aksi korporasi. Iya. Nah, Terus namanya kalau misalnya dia jual, berarti perusahaannya jual atau emisinya jual atau Nah, indeksnya atau ada outflow dari passive fund itu maksudnya. kalau beli saham treasury, jualnya itu harus untung. Jadi dia ada aturan OJK, sama ada batas waktunya. Oh gitu. Ya, pokoknya kalau nggak salah maksimal tuh kamu dragging 6 tahun. Jadi kamu hanya boleh menjual saham treasury kalau saham treasury-nya untung. Kalau dia nggak untung, kamu boleh perpanjang, tapi maksimal 6 tahun kalau Terus misalnya. kalau misalnya udah 6 tahun, Nah, kamu baru boleh jual di harga rugi. Gitu. itu prosesnya apa ya? Logikanya? Eh, Lebih ke peraturan sih. Jadi memang kalau perusahaan Maksudnya supaya apa gitu? Ya, belum paham ininya. Benefitnya apa? Kenapa mereka harus jual untung? kurang tahu kalau itu. Kalau nggak ya mungkin dikasih ke karyawannya. Kalau asal dibaginya merata, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih 1% ya kelihatan juga. Oke. Gitu. Nah, Oke. jadi non free float ini justru jadi kalau UNTR karena dia beli treasury gitu. Ya, harganya harusnya naik ya kalau ya kita lihat lah ya. Pokoknya saya nggak tahu dia beli di harga berapa, tapi treasury ini yang menyebabkan dia punya bobot ini turun. Iya. Nah, TPIA. Nah, ini grupnya KPP lagi. Nah, ini estimasi. Kenapa? Karena tidak ada TPIA di list ini. Ya, jadi TPIA nggak ada di sini. Sehingga saya pakai TPIA. Nah, saya pakai data ini. Jadi masyarakatnya 10,68. Saya estimate itu 10. Ya, jadi saya ada merah estimasi ya. Nah, begitu 1% dibuka, 6,17. Kenapa? Karena ada si HSBC, ada Marigold, ada IB, ya sama ini nggak ada kategorinya, sama treasury-nya sedikit. Jadi 6%. 6 itu masih kelipatan 1 jadi 6. Jadi 10 turun ke 6 minus 4% atau 40%. Kalau yang ini yang 1,7 ini saya anggap free float itu ke 8%. Nah, jadi turun 2 apa turun 4. Nah, impact-nya seperti ini. Minus 200 sampai 300-an M ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, tapi ini kalau dari percentage ya 10 ke 6 berarti 40%. Ya, Nah, betul. Nah, BRPT. ini BRPT, masih grupnya Pak PP juga. Nah, ini unclear-nya banyak nih. Ini ada Bangkok nih, pas banget nih 499. Jadi nggak kelihatan. Bank of Singapore 285. Ini orders BOSS 225 nih. SG juga 1. Nah, sekarang estimasinya 30 dapat dari mana? Karena estimasi BRPT 30%. Oh, sorry, saya ketinggalan. Coba saja BRPT. Oh ya, ini masyarakatnya 28 ya. Nah, jadi saya bulatkan ke 30. Kalian buka RTI sendiri-sendiri ya. Itu dari RTI. Lupa masukin saya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya semua unclear non free float, dia turun setengah. Jadi dari 15 jadi segini. Tapi kalau semua yang unclear itu tetap free float, dia 27,5. Nah, jadi ini langit dan bumi nih. Setengahnya hilang atau cuma turun dikit. Kalau yang 499 ini sih, kalau menurut saya sih kelihatannya sih itu non free float. Non free float ya. Kalau yang 28 atau apa itu masih 50-50. Iya. Oke. Nah, ini BRMS. yang kemarin baru masuk kan? Iya. BRMS kan dia punya free float ini banyak nih, 51. Dan dia juga gold play kan. Nah, begitu 1% dibuka nih, ada Petromine, ada AP Investment, ada Indo Tambang, ada Wexler, ada IB-nya segini. Nah, kalau ini itu di atas 5 ya, non free float. Ada Pak Sugiman, ada Indo Life ya. Indo Life ini kenapa dia asuransi tapi non free float? Karena saya asumsi mereka punya afiliasi. Ya kan ini ada salimnya, Indo Life kan salim juga gitu. Nah, kalau ini FunX punya segini nih. 2,8 1,4 gitu. Nah, kemudian ada SPC. Nah, kalau ini itu kan 25, pasti non free float. Kemudian ada SC-nya. Ini. Nah, saya jumlahkan ini berarti saya kurangi semua yang non free float sama unclear. 278 segini.
50 ke 27,5 ini almost setengah. Ya, atau skenario kedua yang unclear ini saya anggap free float. Ya, jadi yang 3,7, 1,2 segini. Nah, itu 41,3. Jadi ini juga cukup ekstrim. Ya, Ya. turunnya sampai lebih dari setengah. Kalau misalnya worst case scenario-nya ya. Iya. Enggak, hampir setengah. Hampir setengah, iya. Tapi dia gold play. Iya. Nah, Iya. ini I don't know ya. Iya. Ya, tapi memang publiknya 51 kan, kelihatan besar gitu. Nah, ini itu kalau nggak salah yang standar sampai di atas. Oke. Nah, Ini yang bawah standar ini yang semua. small. Ya. Oke, mungkin yang small kita kasih beberapa contoh aja kali ya supaya beberapa sampel. Tapi boleh ini nggak ya? Aku pengen tahu kita tuh outflow-nya berapa sih worst case scenario ya? Worst kita samin boleh nggak? Oke, kita jumlahkan ya. Iya. Berarti saya pakai yang skenario 1 ya, yang worst ya. Worst. 16T. Ya, ini rough estimation ya. Benar-benar cuma estimasi kasar aja gitu. Ya. Ya, berdasarkan tadi ya kayak dengan segala macam asumsi berpotensi. Betul. $1 billion. Dengan harga akhir Februari. Kalau harganya sudah Maret lebih turun, lebih sedikit lagi. Kan ini semua kan asumsi harga akhir Februari. Rebalancing-nya kapan? Rebalancing-nya itu kita Untuk MSCI. next date-nya itu kalau nggak salah pengumumannya Mei, efektifnya Juni. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya data free float ini bisa diupdate akhir bulan ini juga. Jadi dia rebalancing-nya tetap nanti, tapi data free float-nya sudah diupdate. Itu juga ada satu kemungkinan. Jadi dia free float-nya dulu di-adjust, rebalancing-nya nanti. Gitu. Ya. Terus apakah berarti kita khawatirnya nanti aja, masih punya banyak waktu nih di bulan Mei? Tanggal 20 sampai 21 Maret ini FTSE sama GDX. Jadi duluan FTSE GDX. Nah, saya tidak tahu apakah data provider yang dipakai dua indeks ini sudah pakai ini atau masih data lama. Jadi FTSE duluan. Tapi kalau FTSE 20 Maret ini dia tidak lakukan, berarti Juni juga. Ya, berarti waktu kita lebaran, waktu kita lagi liburan. Tadi ya, kalau FTSE sama GDX udah menggunakan data yang terbaru, berarti efeknya bakal directionally ke sini. Yaitu waktu lo lagi liburan, tiba-tiba waktu balik, market buka, lo jangan kaget kalau misalnya itu terjadi. Tapi kalau misalnya mereka bulan Juni, berarti rebalancing-nya ya di periode yang seterusnya, kira-kira kayak gitu ya. Tapi tetap ada kemungkinan misalnya April atau Maret, dia update free float-nya doang. Itu juga bisa terjadi. Implikasinya apa kalau misalnya mereka update free float-nya doang, tapi mereka belum rebalance? Berarti cuma pengurangan bobot. Iya, tapi kan tidak ada perpindahan. Jadi misalnya MSCI large ke standar ke small nggak ada. Cuma bobotnya dia sudah adjust duluan. Itu juga satu kemungkinan. Oke, jadi mereka tuh bisa mengupdate bobotnya itu kapanpun, nggak perlu waktu saat rebalancing. Kalau secara buku saya baca sih itu pas rebalancing doang. Tapi who knows, kan kemarin juga bilang nggak ada perubahan di bulan Januari, tahu-tahu 3 saham kan dikeluarkan dari MSCI kan. Diturunkan. Jadi Indofood kan turun dari standar ke small itu kan dia bilangnya nggak ada perubahan, tetap dia lakukan kan. Ya, we don't know lah. Jadi itu mereka punya dapur. Intinya gini ya, mereka tuh udah mengeluarkan beberapa aturan-aturan dan data-data dan rules guidance-nya mereka lah gitu. Tapi mereka tuh juga bisa ada exception. Kalau misalnya mereka menilai, ini gue punya pendapat yang berbeda dari rule-nya, itu mereka bisa rubah gitu ya. Jadi emang kita melakukan analisa kayak gini, kalau misalnya gue pribadi, gue bukan berusaha untuk melihat exact-nya kayak gimana. Soalnya kalau misalnya exact kayak gimana, kita banyak rahasia dapur, mereka pun juga mereka nggak ngomong gitu. Tapi kalau misalnya gue ngeliatin sebagai prinsipnya, ya secara prinsip most likely bakal ada outflow berdasarkan analisa per hari ini, kayak gitu ya. Oke. Kita sekarang masuk ke
small cap ya. Small cap, ya. Nah, small cap ini Antam. Beberapa gitu. contoh aja ya, soalnya kita ada 60-an. Jadi Banyak kita banyak banget. Ya. Bu Rudi mungkin boleh share berapa ya? 5 mungkin? Ya, Atau boleh. berapa? 5 lah ya. Jadi ini Antam, ini kan juga gold play kan. Nah, Antam ini aman. Jadi dia nggak ada efek. Kenapa? Karena data publiknya 34,84, pembulatannya kemungkinan 35, dan pas dibuka ternyata nggak ada, bersih. Jadi Antam ini paling bersih gitu. Ya. Nah, energi. Nah, energi ini kalau kita lihat data publiknya, dia itu sekitar 56%. Jadi pembulatan kemungkinan di 55. Nah, tapi begitu 1%-nya dibuka, itu segitu banyak. Ada yang PT kecil-kecil ini, plus yang SC ini gitu. Nah, SC ini jadi khusus untuk Panin Sekuritas, saya berani bilang dia non free float. Kenapa? Karena kalau kita contoh lihat laporan keuangan Panin Sekuritas ya. Nah, jadi ini laporan keuangan tahunan Panin Sekuritas. Jadi ini kan ada balance sheet, ada income statement seperti itu. Nah, aset-asetnya Panin Sekuritas itu beberapa berbentuk piutang transaksi reverse repo. Ya, jadi basically Panin Sekuritas ini kayak memberikan pinjaman dengan jaminan saham. Seperti itu. Nah, begitu kita cari energi, nah itu ternyata bagian dari aset reverse repo ini. Jadi kemungkinan saham 1%-nya itu adalah saham jaminan. Seperti itu. Berapa persen itu ya adalah saham jaminan. Nah, kalau saham dalam jaminan kan secara prinsip dia itu di lock, nggak boleh dijual bebas. Jadi itu harusnya non free float. Nah, kalau yang lain-lain saya belum bisa komentar karena saya belum cek laporan keuangannya. Kayak KB Valburi, kayak yang lain-lain seperti itu. Tapi kalau di atas 5% sih harusnya juga non free float. Nah, ya. Nah, kemudian ini dua skenario ya. Dua skenario itu jadi 26, pembulatan 27,5. Kalau 26,22 harusnya 25 ya. Benar ya? 2,5%. Ya, jadi kayaknya dia 1,25 harus turun berarti harusnya. 25% harusnya. Ya, jadi kalau misalnya dia 25 tambah 1,25. Turun harusnya. 26,25. Oh ya, nggak nyampe ya? Iya. Oke. Berarti ini harusnya 25. 25. Nah, 25. Kalau yang ini 30%, ini sebentar. Kalau yang ini berarti ini harusnya 30 ya? Iya. Oke. Nah, jadi 26, 22, ini jadi 25 sama 30. Nah, ini juga almost besar half gitu ya. Ya. Walaupun kepemilikan MF asingnya nggak banyak ya. Nah, 1T jadi 30% 300 miliar. Tapi ini karena ini small cap. Jadi nggak banyak kepemilikan MF asingnya. Oke, kemudian Adaro. Nah, Adaro ini pas dibuka, kelihatan nih, Pak Sandi kemarin tamunya Brolen 2%, TP Ramat 2,7, Pak Edwin 3,5. Kemudian ada juga yang Korea sama Saratoga. Gitu. Nah, Adaro ini kan publiknya adalah 28,6. Most likely dia pembulatan ke 30. Nah, begitu kita masukkan yang non free float ini, berarti 27,5. Turunnya cuma sedikit. Ya. Katanya emang grup Pak Thohir ini lumayan fokus di bisnisnya gitu. Misalnya gue lihat ya, nggak terlalu ngatur-ngaturin kayak ginian. Betul. Dan GCG-nya itu top. Grupnya, pokoknya grupnya Pak Thohir, grupnya BCA itu menurut saya salah satu yang GCG-nya one of the best lah di Indonesia ini. Nah, kemudian ini Bumi. Nah, ini juga mungkin saham mendekati 1 juta umat. 1 juta umat. Nah, gimana nih Bumi, saham tercinta orang-orang di Bumi? Bumi ini 54,2. 54,2 most likely itu 55 kan. Nah, berdasarkan data 1% kelihatan nih ada Chris, saya nggak tahu Chris ini siapa, hampir 4%, Bakri Capital 1, Treasure Fund 3, kemudian ada yang IB-nya sekitar segini. Yang saya heran kenapa UBS nggak keluar deh, 5,1, di sini nggak ada.
Nah, ya. Tapi Apakah kalau baru nambah? ini Februari, ini juga I see, I Februari see, I ya. see. Juga ada kemungkinan saya salah ambil ya. Tapi kalau berdasarkan saya tadi cek beberapa kali, kelihatannya sih benar sih ada UBS seperti ini. Nah, ini 37,66, ini 40,78. Jadi dia akan turun sekitar 17,5 apa 15%. Nah, tapi MF asingnya nggak banyak, cuma 1,4 T gitu. Jadi efeknya sih menurut saya mungkin tidak ya oke 100 miliar untuk bumi mah, transaksi bumi satu hari kan bisa T kalau lagi ramai kan ya. Jadi nothing lah. Masalahnya udah turun dari 460. Sekarang udah kemarin sih gue liat 220 ya, 230 ya. Aduh. Ya. Udah minus 50% itu. Ya. Tapi Makanya kalau transaksi hariannya aktif 100 miliar itu saya kira impact ke harganya nggak banyak sih. Easily orang bisa exit. Iya. Nah, ini Petro ya. Petro ini masih ada yang berbentuk warkat ya. Nah, jadi data publiknya Petro ini 29, jadi estimasinya 30%. Nah, kalau 1%-nya dibuka, itu dengan cara yang sama kayak tadi, itu 19 sama 22. Yang ini ya. Nah, itu 20 atau 23. Nah, ini impact-nya sekitar 10 atau 7%. Nah, jadi ini kurang lebih efek di beberapa saham small cap. Ya, kalau Bapak Ibu di rumah kan datanya sudah ada. Bisa hitung sendiri dengan cara yang kurang lebih sama. Ya bisa hitung sendiri, lalu ya kelihatan juga ya impact-nya kalau misalnya perbedaan antara yang large cap sama small cap, secara nominal juga yang small cap secara nominal pasti lebih kecil juga gitu kan. Cuman ya ini ya dari tadi merah-merah dan yang satu hijau pun itu juga kelihatannya unlikely gitu ya. Jadi ini realita di lapangan ya, kita kalau misalnya gue lihat sih di semua industri, di semua sektor, di semua investment selalu ada masa jayanya dan selalu ada masa-masa koreksinya gitu. Dan kalau misalnya ini kelihatannya ya directionally teman-teman tahulah mengarahnya kemana. Tapi ya yang kita harapkan dengan semua ini adalah ini bakal bikin pasar modal kita jadi tambah sehat, jadi tambah transparan gitu ya. Jadi hopefully kalau misalnya kita punya bisnisnya itu jalan, ekonomi baik, ya hopefully kita jangan disentil-sentil lagi lah sama indeks lah gitu. Ya ini ibaratnya one time pain, long term gain lah. Nah, kayak India dia kena juga. Dulu Hong Kong juga ada yang kena. Oh mereka juga kena ya? Kalau nggak salah India tuh Adani Group. Iya, kalau misalnya India kena Adani. Hong Kong kalau nggak salah pernah ada cerita, saya pernah baca di mana. Jadi basically ya setelah dirapikan, mudah-mudahan jadi long term gain lah. Jadi orang investnya kan lebih confidence. Nah saat ini soalnya Indonesia ini mulai ada story nih, komoditi mulai tinggi. Jadi kalau dia komoditi tinggi kan Indonesia dong, kemana lagi kan. Nah tapi kalau pas dia mau masuk, structure marketnya orang masih ragu, itu menjadi penghalang. Tapi kalau sudah bersih begini, ketika story-nya datang ke Indonesia, mudah-mudahan masuknya lebih maksimal begitu. Iya. Ya gue percaya itu sih. Gue percaya ya kalau misalnya in times of market fear yang besar kayak gini, pasti kita bisa dapat opportunity ya. Soalnya di zaman krisis kayak gini, orang yang siap itu bakal bisa dapetin cuan yang gede. Kalau misal Berudi kayak gimana? Kayak view pandangan IHSG 2026. 9 bulan lagi nih kita. 3 bulan itu full of drama kan. Januari ada, Februari ada, Maret ada. Ya, jadi menurut saya ketika adjustment indeks ini itu akan kasih impact negatif. Cuma kan sudah turun banyak nih, ya mungkin tidak senegatif yang kita pikir. Atau jangan-jangan orang sudah keluar duluan gitu kan. Jadi pada saat kejadian sudah nggak banyak lagi gitu. Nah, yang saya lihat adalah sekarang itu kan susah orang cari untung ya. Beli US, saham US juga 6 bulan ini nggak kemana-mana. Beli saham Asia, turun dalam juga. Korea kemarin hype, jatuhnya juga dalam juga. Gitu. Bitcoin juga sama kok. Kripto juga sama. Betul. Di kubu seberang. Biasanya kubu seberang kalau misalnya kripto ketawain. Tuh kan ngapain saham Indo. Tapi sekarang mereka juga lagi crash. Jadi nggak ada yang ketawain. Betul. Sekarang turunnya berjamaah gitu. Yang ketawain ini mak-mak. Emak-emak yang koleksi emas. Wah, itu tuh kan lu ngapain analisa, beli aja emas. Betul. Emas itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita analisa secara makro kan, dulu waktu tahunnya semikonduktor kita nggak ada, tahunnya AI kita nggak ada, tahunnya tech kita nggak ada, tahunnya virus vaksin kita nggak ada. Kita tuh Indonesia cuma jadi cerita kalau pas perang Rusia Ukraina harga komoditi naik.
Nah, jadi kalau sekarang perangnya masih berlanjut, selatnya masih ditutup, komoditinya itu naik, itu akan menurut saya story-nya balik ke komoditi lagi. Nah, komoditi itu akan jadi Indonesia punya play gitu. Karena kita itu terkenal sebagai eksportir batu bara, kelapa sawit, nikel dan sebagainya. Nah, ketika story-nya masuk ke Indonesia, orang mau beli saham Indonesia, dia kan punya problem. Wah, saham kamu kok kayaknya free float-nya meragukan gitu. Jadi ibaratnya mau naruh 100, 30 dulu lah gitu. Nah, kalau nanti ini sudah bersih, mudah-mudahan 100-nya keluar semua. Nah, itu yang saya harapkan sih. Setelah setelah cleansing ini, ya mudah-mudahan orang kalau mau masuk ke Indonesia, investor asing lebih berani. Jadi nggak cuma retail doang. Kalau retail kan sekarang main apa? Begitu sudah nggak ada story Konglo, sudah bingung kan, akhirnya balik ke saham dividen gitu kan. Tapi kalau yang komoditi ini menurut saya masih ada story yang mungkin bisa buat asing masuk ke Indonesia. Nah itu, Ya, mudah-mudahan seperti itu. ya, setuju. Makanya kita harus terus beradaptasi, soalnya terus berubah ya. Ini cara kita investasi, climate-nya, situasinya itu terus berubah. Yang penting kita beradaptasi dan jangan invest pakai margin, pakai uang panas, ya kan, Ya, pakai pinjol. Jangan sampai. Thank you so much, Bro. thank you, Appreciate your time. thank Thank you, you, thank thank you. you.